Berjumpa kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai faktor pembentukan identitas individu dan kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari tetap simak video ini. Faktor pembentukan identitas individu dan kelompok, kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor pembentukan identitas individu. Individu itu dapat dibentuk dari proses sosialisasi. Dan sosialisasi ini ada dua jenis, yaitu primer yang didapat dari lingkungan keluarga dan sosialisasi yang didapat secara sekunder atau di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan bermain, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Faktor pembentukan kepribadian dan identitas individu itu terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah didasari faktor biologis. Dapat mempengaruhi perilaku kompulsif, pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Oke, jadi faktor biologis ini sebagai contoh, sikap pemalu yang dimiliki oleh orang tuanya akan diwarisi oleh anaknya. Gitu. Yang kedua adalah faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Dapat memberikan pengaruh positif atau bahkan negatif. Jadi, pintar-pintar memilih kawan. Jika kita ingin mendapatkan prestasi yang baik, maka berkawanlah dengan mereka yang memiliki cita-cita dan prestasi, dan sebaliknya. Faktor yang ketiga adalah faktor geografis. Alam dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Mereka yang terlahir di lingkungan perbukitan memiliki fisik yang kuat. Karena mereka terlatih untuk mendapatkan sesuatu, maka mereka harus berusaha. Sebagai contoh, ketika ingin mandi, maka mereka harus datang ke sungai atau harus menimba air terlebih dahulu, baru bisa menemukan air. Sehingga dengan cara seperti itu, mereka menjadi terlatih fisiknya. Dan yang keempat adalah faktor kebudayaan. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai dan norma sosial masyarakat. Nah, jadi jika dalam lingkungan memiliki aturan atau memiliki peraturan yang baik untuk menata kehidupan, maka orang tadi akan menjadi seorang individu yang baik. Namun jika di lingkungan tersebut memiliki peraturan yang bebas, acuh, dan tidak terlalu peduli satu sama lain, maka akan berdampak buruk pada perkembangan individu seseorang. Berlanjut kepada tahapan sosialisasi. George Herbert merupakan tokoh yang memperkenalkan teori mengenai peranan atau rule theory yang membagi tahap sosialisasi itu menjadi 4. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan di dalam individu itu dimulai sejak lahir ke dunia. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai melakukan tindakan meniru dari proses sosialisasi secara perlahan. Nah, jadi ini pada waktu usia balita. Yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, anak mulai meniru perilaku orang dewasa, mulai mengenal lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Pernah melihat anak yang kegiatannya sebagai polisi atau meniru cara berpakaian seorang dokter. Nah, itu adalah di masa tahap play stage. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini,
anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya untuk saling bersosialisasi. Sudah mencapai sosialisasi ekualitas meskipun dilakukan secara tidak sadar. Anak juga sudah mampu membentuk peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencapai keteraturan sistem dalam interaksi dengan teman sebaya melalui permainan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, anak sudah mencapai pendewasaan, mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat. Kita lanjutkan kepada pembentukan identitas kelompok. Menurut Paul Horton dan Chester Elhon, kelompok merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan anggota dan saling berinteraksi. Itu yang dinamakan sebagai kelompok. Dan proses pembentukan identitas sosial anggota kelompok dipengaruhi oleh 3, yaitu yang pertama adalah kategorisasi atau categorization. Pada tahap kategorisasi, individu mengenali dan mengelompokkan identitas-identitas berdasarkan kategori sosial seperti etnik, ras, religi, pekerjaan, dan status sosial. Yang kedua adalah identifikasi atau identification. Pada tahap identifikasi, individu mulai mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota suatu kelompok. Dalam tahap identifikasi, individu memiliki 2 posisi. Yang pertama, dibangun berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok atau social identity. Yang kedua, individu memandang dirinya sebagai individu yang unik atau personality identity. Yang ketiga adalah perbandingan sosial. Pada tahap perbandingan sosial, individu membuat perbandingan antara dirinya dengan anggota lain di dalam rangka mengevaluasi diri. Melalui tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas sosial kelompok merupakan ciri khas dari sebuah kelompok yang dibentuk melalui beberapa tahap. Nah, berdasarkan penjelasan tentang pembentukan identitas individu dan kelompok tadi, dapat disimpulkan bahwa identitas individu dan kelompok itu tidak dapat dipisahkan. Kondisi ini terjadi karena identitas sosial diperoleh melalui interaksi nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompoknya. Internalisasi nilai-nilai sosial dilakukan melalui proses sosialisasi. Selain itu, hubungan sosial dengan anggota kelompok lain juga mempengaruhi pembentukan identitas sosial anggota kelompok. Dengan demikian, identitas sosial terbentuk karena pada diri seseorang melekat identitas individu dan kelompok yang dipengaruhi melalui hubungan sosial. Nah, itulah yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video kita selanjutnya.